Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hadiansyah dari kelas 10 Unggas 2. Saya dari kelompok Mohata akan menjelaskan tentang penetapan dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara di awal kemerdekaan mengalami pasang surut. Sejumlah upaya muncul untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Seperti dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 9 SMP atau MTS oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Home sekolah, perguruan tinggi, beasiswa, seleksi masuk PT, Detikpedia, foto infografis, indeks Detik Edu. Gedung Divisi Siliwangi saat diduduki APRA menjadi tantangan penerapan Pancasila di awal kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Anggara dari kelas Unggas 2. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dilaksanakan sejak disahkan. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan mengalami pasang surut. Sejumlah upaya untuk mengganti Pancasila sebagai negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Seperti dikutip buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP atau MTS kelas 9 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Tantangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan yakni sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Resti Lestari dari Unggas 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Skarmazi Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ditandai dengan didirikannya negara Islam yaitu NII dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII yaitu sebagai pengganti Pancasila sebagai dasar negara yang ditandai dengan syariat Islam. Di sisi lain, gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran pada rumah-rumah penduduk dan pembongkaran jalan-jalan kereta api, pengemasan harta milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk. Kartosuwiryo dan pengikutnya bisa ditangkap pada 4 Juni 1962. Assalamualaikum, nama saya Imam Al-Faisal dari kelas 1-2. Pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun dipimpin oleh Musso pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Pemberontakan RMS bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesar RMS adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan RMS di Ambon ditangani militer Indonesia pada bulan November 1950. Namun konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan RMS di Ambon berujung pada
pengungsian pemerintah RMS diserang. Pemerintah RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianita dari 10 Unggas 2. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA. Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Pemberontakan ini digagalkan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu dengan melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda untuk percepatan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA didirikan Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dalam kurung PRRI atau Pemesta. Pemberontakan PRRI atau Pemesta terjadi pada 1957 sampai 1958. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang dianggap melanggar undang-undang sentralistis dan tidak adil dengan mengabaikan pembangunan di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Hermawan dari kelas 10 Unggas 2. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta. Persemesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan PNJ KRI melaksanakan pemilu, tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang dihadapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Assalamualaikum, nama saya Lisa Aulia Kasih, saya dari 10 Unggas 2. Dekret Presiden 1959 atau lebih dikenal dengan sebutan Dekret 5 Juli 1959. Isi Dekret 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Badan Konstituen. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Penerapan Pancasila saat itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Demikian penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Rian Hadiansah. Saya akan menjelaskan tentang Mohatta. Mohatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda dan sekaligus memproklamasikannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Anggara dari Unggas 2. Muhammad Hatta merupakan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai Wakil Presiden, Muhammad Hatta menunjukkan peran besar dalam pengambilan keputusan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum. Tonggak politik Muhammad Hatta adalah perannya dalam mengubah demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Lestari dari Unggas 2. Berikut ini adalah 4 peran Mohatta dalam kemerdekaan Indonesia merumuskan teks proklamasi. Mohatta mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi memakai serba baju putih.
Mohatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Mohatta setelah berlangsungnya upacara proklamasi, Mohatta memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar Negara. Ia mengubah sila pertama Piagam Jakarta dengan sila ketuhanan yang Maha Esa karena tidak semua orang Islam. Nilai semangat Muhammad Hatta yang perlu diteladani, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan, pro patria dan primus patrialis, jiwa toleransi atau tenggang rasa, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, dan yang terakhir jiwa kesatria. Nilai semangat dari Muhammad Hatta jika solidaritas atau kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan, pro panitia dari primus patrialis yaitu suatu berjiwa untuk tanah air dan menghalurkan kepentingan tanah air. Assalamualaikum, nama saya Lisa Aulia Kasih, saya dari 10 Unggas 2. Beberapa peran Bung Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai penyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda dan menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno.